Tapi kalau di dalam kitabnya ini Kristen dan Yahudi juga, bahkan di Yahudi ya, Nabi Nuh diceritakan ketika banjir sudah reda, mabuk anggur telanjang. Nabi Harun diceritakan, Nabi ini membuat patung sapi untuk disembah bangsa Israel. Ya, di sini nih. Nabi Daud atau Raja Daud berzina dengan istri orang atau istri panglima tentaranya sendiri. Nabi Lot menghamili 2 anak perempuannya. Nabi Sulaiman atau Salomo atau Raja Salomo pernah menyembah Tuhan yang lain gitu. Dalam bahasa Arab itu musyrik gitu. Nabi Ayub kan diuji, dan Nabi Ayub menyalahkan Tuhan karena menguji Ayub gitu. Kira-kira mungkin nggak Tuhan yang Maha Esa nih mengutus orang-orang seperti ini gitu? Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dan lagi-lagi Don Ditan menunjukkan ketidaktahuan terhadap kitab sucinya sendiri. Nah, kali ini ia mencoba mempengaruhi seorang pemuda Kristen dengan kisah-kisah para nabi yang ditulis dalam Perjanjian Lama, di mana kita tahu kitab suci menceritakan apa adanya tentang kehidupan para nabi itu, dan seolah-olah Don Ditan hendak menggugatnya bahwa tidak mungkin nabi-nabi yang dipilih oleh Allah itu melakukan dosa-dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang semacam itu. Tidak mungkin mereka lakukan seperti itu. Nah, ini tentu sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan teologis dari dia sendiri dan menunjukkan ketidaktahuannya terhadap kitab sucinya. Nah, saya tidak ingin mencampuri pandangan teologis umat Islam. Dalam Islam memang ada ajaran tentang kemaksuman para nabi. Maksum itu artinya terjaga dari kesalahan. Walaupun demikian, pandangan ini juga tidak tunggal. Ada 2 pandangan tentang kemaksuman para nabi menurut ulama-ulama Islam. Jadi yang pertama, para nabi itu maksum terjaga dari kesalahan terkait dengan risalah atau wahyu yang diterima mereka dari Tuhan. Sehingga para nabi ini dijauhkan dari membuat kesalahan, penyesatan terkait risalah atau wahyu yang diterima mereka dari Tuhan. Yang kedua, kemaksuman ini juga meliputi sikap perbuatan mereka yang dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini silakan, ini urusan umat Islam. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Quran, kita banyak menemukan beberapa contoh bahwa nabi-nabi, entah itu Adam, Musa, Daud, Nuh, mereka bertobat, mengucapkan kalimat tobat, dengan demikian menunjukkan bahwa mereka pun pernah berbuat salah. Misalnya kalau kita baca dalam surat Shot, dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25, di sana digambarkan tentang Daud, kisah Nabi Daud, di mana ada seorang yang masuk ke mihrabnya, ke istananya, kemudian menceritakan perumpamaan tentang seorang laki-laki yang punya domba 99 ekor dan ada seorang laki-laki yang punya domba 1 ekor. Tetapi yang punya domba 99 ekor ini ingin meminta domba dari laki-laki ini yang cuma 1 ekor. Nah, tanpa dijelaskan latar belakangnya kemudian dalam ayat Quran ini, tiba-tiba Daud meminta ampun. Dan kalau kita membaca dalam surat Shot ayat yang di dalam ayat yang ke-25, di sana ada ungkapan dari Daud ketika ia minta ampun, dan Tuhan berkata, "Faghfarna lahu dzalik." Faghfarna, maka kami mengampuni baginya kesalahannya. Di sini dikatakan ghafarna, kami mengampuni. Tentu tidak mungkin Tuhan berkata dalam teks ini, kami mengampuni kalau Daud tidak salah. Bersalah, berdosa dalam hal apa? Nah, dalam tafsir At-Tabari di sini dijelaskan, ini salah satu tafsir Islam yang terkenal dan otoritatif tentang ayat ini, dijelaskan begini. Ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh orang-orang yang berseteru dan melompati mihrab untuk menemui Daud. Hal itu karena disebutkan bahwa Daud memiliki 99 istri, sedangkan laki-laki yang disuruhnya berperang hingga terbunuh itu memiliki 1 istri. Ketika laki-laki tersebut terbunuh, dikisahkan bahwa Daud menikahi istrinya. Kenapa laki-laki itu terbunuh? Karena Daud tergoda, ia ingin memiliki istri dari laki-laki ini yang tidak lain kitab suci katakan dalam Perjanjian Lama adalah istri dari panglimanya sendiri, yakni Uria. Dan menariknya juga dikisahkan dalam tafsir ini bahwa kesalahan Daud itu terkait karena ia mengingini dan melihat istri Uria yang sedang mandi pada waktu itu, yang ditulis di sini. Jadi apa yang dikatakan Don Ditan sebenarnya tidak memiliki landasan dari
keyakinan Islam sendiri yang mengakui bahwa para nabi juga bisa berbuat dosa. Tetapi silahkan, itu urusan teologis dari Islam sendiri. Tetapi dalam kacamata iman Kristen, nabi-nabi mereka adalah manusia biasa, dan kitab suci katakan semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dengan demikian termasuk para nabi, dan mereka menerima jabatan nabi bukan karena mereka layak, mereka pantas, tetapi karena kasih karunia Allah mereka dipanggil menjadi nabi untuk menyampaikan pesan dan kehendak Allah. Hanya satu-satunya yang tidak berdosa, Yesus Kristus, Kalimatullah, sang firman yang menjadi manusia. Jadi jangan kau kemudian memfitnah kitab suci. Alkitab itu mengisahkan apa adanya. Jadi beda sama sekali kalau Alkitab mengajarkan tentang kemaksiatan. Beda dengan Alkitab memfitnah kehidupan seseorang. Tetapi yang dituliskan Alkitab adalah fakta, keberadaan bahwa seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu mereka membutuhkan juru selamat. Sehingga sang firman menjadi manusia untuk menjadi penebus, menyelamatkan semua manusia termasuk saudara dan saya. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.